Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kita sungguh bersyukur sebab Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang akan terus menolong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu yang ajaib dan berkuasa. Berkati kami Tuhan, agar kami semakin mengenal Engkau, bertumbuh dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Di sana berbicara tentang bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat 6 berkata bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, kembali membawa kita untuk memahami satu hal, bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Tuhan mau kita tidak tinggal di sana. Tetapi Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam Dia. Itu sebabnya Alkitab mencatat, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, dunia ini mengalami perubahan demi perubahan. Bahkan hari-hari ini banyak orang sedang menjalani masa-masa perubahan-perubahan, cara-cara yang baru. Tetapi saya mau berkata bahwa segala sesuatu boleh berubah. Dunia ini boleh berubah, tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudaraku, jangan fokus dengan sesuatu yang tidak kekal, tetapi fokuslah kepada hal-hal yang kekal. Itu sebabnya saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya di tengah-tengah keadaan yang sedemikian rupa yang sedang kita jalani, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, adalah bagian dari sebuah proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, Rasul Paulus menekankan betapa jemaat yang ada di Kolose harus mengerti betapa pentingnya kesempurnaan di dalam Kristus. Bagaimana saudara dan saya dapat mengalami pertumbuhan itu dan akhirnya kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin, saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan Sosyanim sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak juga yang menghendaki Kristus sebagai Juru Selamat, tetapi bukan sebagai Tuhan. Seharusnya kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Artinya bahwa kita punya sikap tunduk dan taat kepada segala firman-Nya. Dan kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata lewat tulisannya di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, Alkitab berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal selanjutnya yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang ke-6 ini adalah bahwa bertumbuh di dalam Tuhan hendaknya membawa hidup kita tetap di dalam Dia. Mengapa, saudara? Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Sebab Tuhan berkuasa penuh atas hidup ini. Tetap tinggal dalam Dia. Jangan mau tergeser oleh hal apapun. Saya katakan tadi bahwa dunia ini boleh berubah. Sistem-sistem dunia boleh berubah. Kemajuan teknologi boleh berubah. Tetapi saya mau katakan saudara dan saya harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada perubahan. Ketika Dia menyatakan janjinya, maka Dia pasti menggenapi janji itu. Oleh sebab itu, saudara, pada bagian ini, mari kita taruh ini dalam hidup kita. Bahwa kita tidak akan mau tinggal di luar Kristus, tapi kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, hal itu berbicara tentang sebuah hubungan, yaitu hubungan saudara dengan Allah dan dengan sesama. Saudaraku, firman Allah mengajar kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Artinya bahwa kita memiliki keintiman dengan Tuhan dan berjalan bersamanya. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, ia sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, sekalipun dalam banyak masalah yang sementara harus dihadapi. Bahkan hari-hari ini, saudara, saya percaya kita semua mengakui kebesaran Allah. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, Tuhan tetap menjaga saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan menyatakan perhatiannya di tengah-tengah keadaan yang sukar ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, tetaplah miliki keyakinan bahwa Allah senantiasa berjalan dengan saudara. Apa yang kita terima, saudara, ketika kita tinggal di dalam Dia? Pada ayat yang ke-7 berkata di sana bahwa saudara dan saya berakar, dibangun teguh dalam iman, serta
berlimpah dengan syukur. Berakar dan dibangun di dalam Dia, saudara. Akar itu berbicara tentang kekuatan untuk berdiri. Sebuah pohon tidak dapat berdiri kokoh bila tidak memiliki akar yang kuat. Akar pohon yang merambat ke sana kemari, saudaraku, itu menjadi sebuah ikatan kuat yang memampukan pohon dapat berdiri dengan baik, kokoh, dan stabil. Jadi kehidupan iman kita akan menjadi kuat, stabil, bila kita memiliki akar iman yang kuat. Selanjutnya, saudara, pada bagian yang terakhir dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan di sana bahwa biarlah hati kita melimpah dengan syukur. Orang yang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan bukan hanya akan mengalami pertumbuhan serta memiliki akar iman yang kuat, tetapi ia juga tahu bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun keadaan-keadaan sekarang, saudara, new normal harus dijalani. Tidak sedikit juga orang bingung, bersungut-sungut dengan keadaan ini. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan tetap menaikkan syukur kepada Tuhan sekalipun harus menjalani hari-hari yang sedemikian. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab berkata, mengucap syukurlah, tetaplah bersyukur. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, supaya kita dapat mencapai kepada kesempurnaannya menjelang kedatangannya yang kedua kali. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Engkau mengajar kami untuk kami terus bertumbuh kepada Engkau, Tuhan. Kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kami senantiasa berakar dan dibangun di dalam Engkau. Karena kami percaya di dalam Tuhan tidak akan pernah ada perubahan-perubahan. Sekalipun dunia ini mengalami perubahan-perubahan, Tuhan, tapi biarlah kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam Engkau dan tetap membuat Engkau dalam prioritas dalam hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah Tuhan menjadi pusat dari segala sesuatu dalam hidup kami. Tetap kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya kasih-Mu melingkupi, memberkati bangsa kami. Hari-hari ini keadaan-keadaan yang sedang berjalan, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus memulihkan keadaan bangsa kami, menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami, menolong seluruh dokter-dokter yang sedang dan terus bekerja dengan keras, bahkan menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan perekonomian kami. Engkau yang sanggup menolong kami seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan. Bahkan tiap-tiap orang-orang percaya untuk tetap setia kepada Engkau dan mengasihi Engkau, Tuhan, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gerejaku adalah rumahku.